Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa Budi Luhur yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam Budi Luhur. Sehingga kalau bertanya tentang jelek dan baik, indah dan tidak indah, tanyalah di sini, di tempat hati kita. Tetapi kalau benar salah, bertanyalah di sini. Nah, kalau hanya berpikir dengan pikiran dan perasaan saja, manusia pasti tiap hari galau hidupnya. Yang satu kebenaran ingin dipertahankan, yang satu kebaikan ingin dipertahankan. Beradu. Itulah kalau orang Kristen Katolik, manusia itu hanya terdiri darah dan daging, sehingga tiap hari selalu saja bertengkar di dalam dirinya. Karena belum ada Roh Kudus, belum ada Roh Suci, belum ada hati nur aini, belum ada kalbu. Nah, sehingga kalau kalbu kita itu berpikir, digunakan, didaya gunakan dengan baik, maka hasilnya akan kecerdasan spiritual. Wujudnya hasilnya apa? Kebenaran dan kebaikan menjadi satu utuh. Nah, kalau manusia sudah mampu bertindak dengan bijaksana, adil, betul-betul adil dan bijaksana, dan agung serta luhur, luber ing budi dan bawa laksana, senang menolong sesamanya, sabar dan bersyukur, itulah kunci pasti nantinya ujung-ujungnya pikiran, perasaan, dan kalbu itu menyatu, akan menjadi orang yang manusia luhur derajatnya. Karena cipta rasa karsa, pikiran, perasaan, dan kalbu, dan hasil kecerdasan intelektualnya sudah bersatu dengan kecerdasan emosional menjadi kecerdasan spiritual. Itulah kunci kehidupan yang nyata. Namun gampang ngomong, tetapi untuk mewujudkan menyatunya pikiran, perasaan, dan kalbu perlu perjuangan dan ikhtiar. Renungkan dulu, saya sambil tarik nafas. Kalau Anda betul-betul sudah mulai merenung bagaimana caranya, ya pikiran, perasaan saya dan kalbu saya supaya menyatu, sehingga akhirnya nanti apapun yang saya lakukan, baik mulut, tingkah laku tubuh, bahasa tubuh maupun perbuatan saya selalu menghasilkan baik dan benar. Nah, yuk saya ajak Anda bagaimana ikhtiarnya. Yang Pak Zaitun setidak-tidaknya sampai hari ini sudah 82 tahun umur saya. Pengalaman pastinya sudah cukup banyak dibandingkan Anda, bahkan mungkin juga lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu kalian semuanya. Proses berdirinya Budi Luhur aja sudah 40 tahun, sehingga dengan suka dukanya pasti saya lewati, mau nggak mau. Kenyataan hidup itu ya demikian. Tidak mungkin senang melulu, dan juga tidak mungkin sedih melulu, enggak. Ya kadang senang, kadang sedih, kadang nangis, kadang ketawa. Wajar, di dunia memang hidup di dunia, demikianlah kenyataannya. Kita tidak bisa menyingkiri, kita senang siang melulu, malam jangan datang, ya nggak bisa. Nih, apalagi besok kalian sekarang ini mahasiswa seolah-olah kayak bahagia banget, kepengen besok pacaran, nggak dapat istri yang begini, nanti gimana setelah berumah tangga, berharap wah kayak nikmatnya, enaknya kalau sudah berumah tangga. Nggak demikian. Nih, nanti setelah itu akan Anda tahu kehidupan yang nyata. Yang Anda dambakan tadinya, wah wanita itu indah, ini itu, yang laki demikian, yang wanita dapatkan, wah itu ganteng, ini dan sebagainya. Begitu setelah berumah tangga, baru
kudisnya ketahuan, boroknya ketahuan, tengkar, ujung-ujungnya cerai. Nah, itu contoh. Sehingga apa yang kita bayangkan belum tentu menjadi kenyataan. Kembali pada masalah tadi, cipta rasa karsa agar bersatu, bagaimana? Ikhtiar. Yang ikhtiarnya dari tadi, jadilah orang baik. Nih, kemudian harus tahu diri pada orang tua, balas budi pada Tuhan, kemudian harus tahu diri bahwasanya sperma kita itu nantinya jelek atau baik dari patedan untuk makanan, nih, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian pula punya pendapat opini, kalau Anda beragama, jangan kemudian tengkar dengan agama yang lain. Wong itu pedoman, dipakai marhum tengkar. Ini buat apa? Ini agama diturunkan oleh Tuhan ke dunia untuk referensi, untuk rujukan, supaya kita berbuat baik. Sehingga kalau Anda kemudian bertengkar, menyalahkan agama lain, menjelek-jelekan agama lain, ya itu berarti malah Anda menjadikan diri Anda terracuni oleh paham tersebut. Hidup ini santai aja. Agama diterima semuanya sebagai jalan lurus berkesinambungan untuk menuju kepada Tuhan semesta alam. Patokan sudah saya beri, yaitu jangan menjadi orang manusia sesat, ini nista, hina, atau apa, jangan. Jadilah manusia madya minimum, syukur utama, syukur sekali menjadi manusia luhur. Intinya, cipta rasa karsa harus kita kendalikan dengan baik. Sebenarnya apakah cipta rasa karsa yang kita kendalikan? Bukan. Nafsu yang kita kendalikan itu. Nah, nafsu yang di dalam diri kita, terutama dalam pikiran kita. Kalau Anda mampu mengendalikan pikiran Anda dengan baik, maka itu sudah mulai menuju kepada cipta rasa karsa akan menyatu. Karena di antara cipta rasa karsa itu, pikiran, perasaan, dan kolbu, itu yang paling ngeyel, paling ngotot, pengen ngaku benar sendiri, itu pikiran. Sehingga kalau manusia kepingin berhasil menjadikan sinergi cipta rasa karsa, pikiran itu yang utamanya kita kendalikan. Karena apa? Pikiran itu sangat dipengaruhi mata. Mata melihat yang indah kepingin, padahal bukan hak kita. Nih, misalnya, nih, kita melihat kemudian sesuatu yang geletak di jalan, bukan hak kita, kita ambil, dan sebagainya, dan sebagainya. Mata sumbernya pikiran itu. Masukan terutama dari mata yang bisa mengganggu pikiran kita. Kurang untungnya kita berjalan sesat. Karena apa? Pikiran kita dikasih oleh Tuhan anugerah sebelah kiri, sebelah kanan berbeda. Artinya kita memiliki jalan sesat atau jalan mulia. Di dalam pikiran kita itu selalu tiap hari ada. Seperti pedang bermata dua, satu sisi manusia bisa berpikir seperti malaikat, satu sisi bisa berpikir seperti manusia bejat atau setan atau iblis. Tergantung pikiran Anda, kemudian Anda ini, arahkan kemana. Nah, ini pikiran kendalikan. Kemudian perasaan, ini bagaimana supaya perasaan kita juga terkendali. Kembali lagi, nafsu yang mengganggu perasaan kita. Nah, nafsu dalam perasaan itu misalnya tadi berhubungan dengan baik dan jelek. Itu kan pribadi sifat. Lah kalau perasaan itu mestinya nikmat tidak nikmat, nyaman tidak nyaman. Nah, itu yang sangat berpengaruh pada perasaan. Sehingga kendalikan dengan baik perasaan Anda, terutama yang berhubungan dengan nafsu yang tidak baik. Nih. Pasti dengan kata-kata rasa-rasanya. Nah itu, kalimat rasa-rasanya giring ke arah yang baik. Nih, rasa-rasanya saya bisa jadi presiden, kan baru rasa-rasanya. Modalmu apa bisa jadi presiden? Ketua partai enggak. Orang terkenal belum tentu. Kok kemudian rasa-rasanya.
Lah itu namanya perasaan yang harus kita giring ke jalan yang lebih baik. Artinya rasa-rasanya tadi kurang baik. Nah, oke. Sehingga lakukan pilihan, ini seharusnya atau sebaiknya. Kalau Anda menggunakan perasaan dan pikiran itu bersinergi, ini harus saya lakukan atau sebaiknya saya lakukan atau tidak saya lakukan. Ini ada 3 pilihan. Kalau seharusnya memang Anda mau tidak mau. Tetapi kalau sebaiknya Anda kan masih punya pilihan. Tetapi kalau Anda kemudian sudah sadar ini tidak baik, mengapa harus dilakukan? Nah, perasaan tolong dikiring dengan akal budi kita ke arah sana. Akal itu pikiran, budi, perasaan. Karena mungkin saja ini bertempur dua-duanya, adukan kepada yang paling dalam, yaitu cipta atau kolbu atau Roh Kudus. Semayamnya Roh Kudus, kolbu, hati nur aini di mana? Anda sadar tempatnya di dalam relung hati yang paling dalam. Jadi kalau pikiran, ini akal, keinginan, kemudian perasaan di hati, kolbu atau Roh Kudus adanya di dalam hati atau di dalam relung hati. Di mana Pak? Di sini tapi yang paling dalam, di hati yang paling dalam. Hati yang nampak di luar itu baru perasaan, di dalamnya lagi masa ini ada, yaitu relung hati namanya. Kalau dengan penemuan saya pribadi, manusia supaya mensinergikan cipta rasa dan karsa, pikiran, perasaan, dan kolbu, saya mempunyai penemuan dalam hidup saya, dalam perjalanan spiritual saya. Sebenarnya manusia ini terdiri dari 3 komponen. Wadah yang kelihatan ini atau raga. Di dalam wadah ada isi. Di dalam isi masih ada isi lagi atau isi di dalam isi. Atau umumnya orang menyebut jasmani, rohani, Roh Kudus atau kolbu atau hati nurani. Nah, inilah sebenarnya kalau kita mampu, kita kendalikan milik kita yaitu raga atau jasmani, rohani atau sukma atau atma. Kemudian di dalamnya lagi masih ada ini rohani tadi Roh Kudus. Ini atau hati nur aini. Ini atau sukma sejati, itu istilah belaka, intinya raga, sukma sejati, jasmani, rohani, Roh Kudus, wadah, isi dalam isi. Terus surah itu hanya sebutan belaka, simbol belaka, satukan bersinergi menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah nanti akan menjadi puncaknya, puncak manusia luhur. Nah, ini saya baru tetap memberikan pengertian. Ikhtiarnya apa? Kunci terakhir. Ikhtiarnya nggak lebih nggak kurang. Karena Tuhan itu mempunyai sistem yang maha sempurna. Maka mau tidak mau selain kita lahiriah menjalankan itu semua, kita harus beranjak ke batiniah. Wilayah batiniah ini untuk supaya cita-cita lahir kita tercapai, hidup bahagia dunia dan hidup juga bahagia di akhirat nanti, nggak lebih nggak kurang, ayo melakukan laku luhur. Tanpa laku luhur, bim salah bim brakadabra untuk mencapai puncak-puncaknya manusia luhur. Boleh Anda berharap, boleh, tetapi tanpa Anda melakukan laku luhur, tidak mungkin mencapai puncaknya puncak manusia luhur. Laku luhur itu apa, Pak? Nih, laku itu kan laris, oh bukan itu. Laku di sini itu kata dari kata Jawa laku. Kalau orang Islam menyebutnya tarekat atau jalan menuju.
kebaikan. Nah, laku atau tarekat itu kemudian banyak berubah menjadi orang Jawa tirakat, tepatnya tirakat itu kurang pas. Namun tirakat itu salah satu jalan laku luhur. Karena laku luhur itu ada 3. Satu puasa, Anda sudah biasa rasanya puasa. Yang kedua tirakat. Kalau puasa itu urusan perut, kalau tirakat itu urusan mata. Yang terakhir adalah prihatin. Sumbernya dari hati, dibuat perih. Nah, laku luhur itu urusan perut, urusan mata, urusan hati. Dikelola dengan baik, baik lahir maupun batin. Sehingga nanti kalau ibaratnya mata kuliah, kita udah kuliah selesai, ada mid test, kemudian ada final test, lulus semuanya. Nah itulah yang dinamakan nanti mendapatkan anugerah yang tidak disangka-sangka, tidak hanya lahiriah tapi batiniah akan didapatkan. Intinya puasa itu ya pantang. Sejauh Anda pantang apapun itu namanya puasa. Misalnya, saya pantang makan siang, ayo puasa. Saya pantang tidur malam, ya puasa. Sejauh itu namanya pantang itu sebenarnya puasa. Namun puasa yang benar mestinya ada dong, tidak sembarang puasa. Misalnya orang Islam, puasa Ramadan, ya sudah ikuti sistemnya. Kayak apa aturan main untuk puasa. Seperti orang Katolik, ada juga puasanya, ada. Tanya orang Kristen kalau nggak percaya. Orang Katolik ada puasa tiap tahun. Nih, ada mungkin disebut dengan Rebu Awu, dan sebagainya banyak. Saya tidak memahami. Nah, kemudian agama Buddha, agama Hindu, banyak juga puasa atau pantang. Nah, untuk mendalami puasa dengan sendirinya, bukankah sana saya untuk memberikan Anda di perkuliahan. Intinya hanya satu top, laku luhur harus Anda lakukan dengan puasa, lebih daripada puasa yang biasa, lakukan tirakat, lebih daripada tahajud kalau orang Islam. Ini mungkin kalau orang lain jam 12 malam bangun, berdoa dan sebagainya, silakan dengan caranya masing-masing, karena ini tidak ada baku, harus demikian nggak ada. Puasa harus demikian nggak ada. Nih, tirakat harus begini, nggak ada. Yang intinya kalau puasa itu adalah urusan perut dikurangi. Kalau tirakat urusan mata dikurangi. Kalau sehari makan 3 kali, hanya makan sekali, itu sudah puasa yang baik. Kalau biasanya pakai daging-dagingan tanpa daging, nah itu puasa yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu prihatin, kalau prihatin tadi sebenarnya sudah saya uraikan dalam kuliah sebelum-sebelumnya, yaitu sabar itu prihatin, dicerta dengan tenang itu prihatin, hati yang perih ditahan, dicaci maki tenang, malah ketawa dan sebagainya, walaupun hatinya bergejolak, walaupun pikirannya juga panas, tetapi orang sabar itu namanya orang yang prihatin. Nah, prihatin di sini masih banyak cara-caranya. Ini sekali lagi, maaf ya, kalau tentang laku luhur, itu mesti harus datang ke Prambanan sendiri. Nggak bisa kemudian kuliah di sini. Mudah-mudahan dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, menjadi bahan nantinya Anda diskusi, dan bahan untuk bagaimana melaksanakan di dalam kehidupan yang nyata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam budi luhur.